Sobat Entrepreneur, kembali lagi bersama aku Indah Nugra Gultom. Nah, di sini aku akan membahas seputar manajemen mutu dan produk. Nah, di sini topik ini aku akan membawakan yang namanya TQM. TQM itu ada bermacam-macam gitu ya pengertiannya, tapi di sini aku akan mengangkat satu pengertian saja. TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dan melibatkan seluruh anggota organisasi. Untuk memudahkan pemahamannya, pengertian TQM ini dapat dibedakan ke dalam dua aspek. Aspek pertama menguraikan apa sih itu TQM, dan aspek kedua itu menguraikan bagaimana mencapainya. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Total quality approach hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik TQM berikut ini. Yang pertama, fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Yang kedua, memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang keempat, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang kelima, memiliki komitmen jangka panjang. Yang keenam, membutuhkan kerja sama tim atau teamwork. Yang ketujuh, memperbaiki proses secara berkesinambungan. Yang kedelapan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang kesembilan, memberikan kebebasan yang terkendali. Dan yang kesepuluh, memiliki kesatuan tujuan. Itu menurut Fandi dan Anastasia 2003 ayat 4. Nah, TQM adalah penyerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk apa ya? Untuk memperbaiki material jasa yang menjadi masukan organisasi, memperbaiki semua proses penting dalam organisasi, dan memperbaiki upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pada masa kini dan di waktu yang akan datang. Nah, setelah kita tahu nih pengertian TQM dan aspek-aspeknya, ternyata ada loh prinsip-prinsip umum dan pendekatan TQM agar memudahkan kita untuk mengetahui dan memahaminya. Yuk simak baik-baik. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum TQM, yaitu pertama, quality leadership. Gimana sih itu? Dia itu harus memiliki kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, stakeholder focus, di mana fokus pada kepentingan semua pemegang saham, seluruh karyawan perusahaan, pemasok, konsumen, serta masyarakat pada umumnya. Yang ketiga itu integrate business strategy, yang dimana itu merupakan falsafah dan perencanaan kualitas yang sudah diintegrasikan dalam strategi bisnis. Yang keempat tadi teamwork, di mana teamwork ini memelihara kerjasama yang baik dalam tim. Yang kelima itu empowerment, di mana itu harus memiliki kemampuan memberikan kepercayaan dan wewenang. Yang keenam itu ada proses manajemen, di mana
Manajemen prosesnya itu harus dengan kualitas yang tinggi. Yang ketujuh itu ada asset management, di mana manajemen aset harus efisien. Yang kedelapan, continuous improvement, di mana kita melakukan perbaikan kualitas terus-menerus. Yang kesembilan, learning organization, yang di mana kita itu menanamkan yang namanya parade. Yang ke-11 itu measurement, pengukuran semua langkah-langkah tahap proses untuk mengetahui di mana dan bila mana diperlihatkan perbaikan untuk mencapai standar kualitas yang telah disetujui. Yang terakhir itu added value, di mana kita menciptakan nilai tambah produk atau jasa yang bermanfaat bagi konsumen dan menguntungkan bagi produsen. Nah, pendekatan TQM tadi dilakukan berdasarkan 6 konsep dasar. Yang pertama itu suatu manajemen yang mempunyai komitmen dan terlibat penuh untuk memberi dukungan organisasi dari atas sampai ke bawah. Yang kedua itu konsepnya itu suatu fokus terus-menerus ke konsumen, internal dan eksternal. Yang ketiga, melibatkan dan memberdayakan seluruh SDM atau sumber daya manusia organisasi secara efektif. Yang keempat itu perbaikan kontinu ya, yaitu terus-menerus dari seluruh proses bisnis dan proses produksi. Yang kelima itu melibatkan para pemasok atau yang biasa disebut suppliers sebagai mitra kerja kita. Yang keenam itu menentukan sistem pengukuran untuk semua proses. Oke, udah tahu kan mengenai pengertian, pendekatan, dan konsep dasar. Selanjutnya kita akan memahami nih, gimana sih karakteristik total quality management. Nah, sebelumnya tadi juga udah disinggung-singgung dikit ya. Ada 10 karakteristik PQM yang dikembangkan oleh Götz dan David dalam Gidgetono tahun 2003 ayat 15. Yang pertama, dalam TQM, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan driver, di mana pelanggan eksternal itu menentukan nih kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka. Sedangkan si pelanggan internal tadi itu berperan besar banget dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk ataupun jasa ya. Nah, yang kedua itu ada obsesi terhadap kualitas. Nah, dalam organisasi yang menerapkan TQM, pelanggan internal dan eksternal dalam menentukan kualitas itu pelanggan yang dengan kualitas tersebut, di mana organisasi itu harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan mereka. Soalnya gimana sih? Hal ini berarti bahwa semua karyawan pada setiap level berusaha melaksanakan setiap aspek pekerjaan berdasarkan perspektif ya. Paham ya? Yang ketiga itu pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini sangat diperlukan dalam penerapan TQM. Kenapa? Karena untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan serta pemecahan masalah itu sangat berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Nah, dengan demikian, data diperlukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga atau yang biasa disebut benchmark, memantau prestasi, dan melaksanakan perbaikan. Nah, selanjutnya itu komitmen jangka panjang.
TQM sendiri itu merupakan suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Nah, untuk itu dibutuhkan nih yang namanya budaya perusahaan yang baru plak. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM itu dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya itu ada kerjasama tim. Nah, dalam organisasi yang dikelola secara tradisional, itu seringkali ya diciptakan persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut agar daya saingnya itu terdongkrak gitu. Itulah tujuannya kerjasama tim. Nah, sementara itu dalam organisasi yang menerapkan TQM ini, kerjasama tim, kemitraan, dan hubungan itu dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat sekitar. Perbaikan secara berkesinambungan. Nah, di poin ini, di mana setiap produk atau jasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem lingkungan. Nah, oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkan itu dapat makin meningkat ya. Nah, yang selanjutnya itu pendidikan dan pelatihan. Kalian tahu nggak sih Sobat Planner, dewasa ini masih terdapat perusahaan yang menutup mata terhadap pentingnya pendidikan dan pelatihan karyawan. Menarik ya? Nah, kondisi seperti itu menyebabkan perusahaan yang bersangkutan itu tidak dapat berkembang dan sulit banget bersaing dengan perusahaan lainnya. Apalagi dalam era persaingan global. Nah, sedangkan dalam organisasi yang menerapkan TQM, pendidikan dan pelatihan itu merupakan faktor yang fundamental. Gimana sih maksudnya? Di mana perusahaan itu mengharapkan setiap orang didorong untuk terus belajar. Nah, dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan itu dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. Selanjutnya, kebebasan yang terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan itu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah itu merupakan unsur yang sangat penting. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab karyawan terhadap keputusan yang telah dibuat. Nah, meskipun demikian, kadang kebebasan yang timbul itu terjadi karena keterlibatan dan pemberdayaan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya itu ada yang namanya kesatuan tujuan. Nah, supaya TQM itu dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Kesatuan tujuan itu penting loh. Nah, dengan demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang sama ya kan ya. Akan tetapi, kesatuan tujuan ini itu bukan berarti bahwa harus selalu ada gitu persetujuan atau kesepakatan antar pihak manajemen dan karyawan. Misalnya, mengenai upah dan kondisi kerja, ya kan? Selanjutnya, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kemungkinan dihasilkannya keputusan yang baik, rencana yang baik, ataupun perbaikan yang lebih efektif. Karena itu mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan rasa memiliki tadi dan rasa tanggung jawab atas keputusan yang melibatkan orang-orang yang harus melaksanakannya. Cukup kompleks dan rumit ya. Semoga teman-teman paham. Oke, kita next lanjut mengenai
ada loh ternyata tujuan dan manfaat TQM. Ingat, setiap hal yang kita pelajari pasti bermanfaat gitu ya. Kita perlu tahu tujuan TQM itu apa, yaitu untuk memberikan produk atau jasa yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan pasar konsumen secara terus-menerus yang ada pada gilirannya akan menumbuhkan pembelian berkesinambungan, ya kan? Sehingga dapat meningkatkan produktivitas produsen dengan akibat penurunan biaya produksi tadi. Nah, implikasi dari hal di atas adalah berarti bahwa manajemen TQM ini harus mempunyai visi, misi, dan kemampuan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun dapat mengantisipasi kebutuhan atau jasa yang akan datang. Yang saat ini mungkin belum ada sama sekali mungkin ya. Nah, kreativitas dan kemampuan manajemen menciptakan pasar kebutuhan yang akan datang atau bisa menjamin kelangsungan hidup perusahaan sebagai pemimpin atau pionir dalam pasar tersebut. Nah, manfaat total quality management bagi perusahaan. Kita harus tahu bahwasanya manfaatnya itu terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Kemudian staff itu lebih termotivasi ya karena lebih meningkat gitu profit atau keuntungannya karena akibat dari kepuasan pelanggan. Nah, produktivitasnya meningkat ya kan. Kemudian biayanya turun tadi saya sebut. Terus produk yang cacat itu berkurang. Kenapa? Karena kita melalui yang namanya prosedur TQM. Yang selanjutnya itu permasalahan yang terjadi itu dapat diselesaikan dengan cepat. Selanjutnya manfaat TQM itu membantu terciptanya teamwork, di mana teamwork ini adalah kerja sama tim. Nah, selanjutnya itu hubungan antara staf departemen yang berbeda itu lebih mudah. Kenapa? Karena tidak menimbulkan perselisihan atau perdebatan gitu ya. Nah, bukan hanya untuk perusahaan, bagi pelanggan juga ada loh manfaat TQM. Manfaat TQM itu bagi pelanggan adalah pelanggan lebih terperhatikan. Enakkah terperhatikan gitu ya? Maka pelanggan itu akan merasa puas. Nah, yang kedua itu tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Yang ketiga itu kepuasan pelanggan itu terjamin karena kan pelanggan itu puas gitu ya kan akan eh, sarana yang diberikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya keunggulan perusahaan yang menerapkan TQM. Kita harus tahu dong, keunggulan perusahaan apa sih yang diunggulkan perusahaan jika mereka menerapkan TQM. Nah, perusahaan yang mengembangkan konsep kualitas dengan pendekatan totalitas itu saat mereka menerapkan TQM, mereka mendapat eh, persyaratan kualitas tercetak pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang dimana dalam konsep totalnya itu, konsumen itu bukan saja pembeli, melainkan dapat diartikan sebagai proses berikutnya ya, yaitu pihak yang menentukan persyaratan dan mendapatkan kepuasan dan sekaligus juga sebagai produsen yang selayaknya gitu ya, memenuhi persyaratan agar dapat memberi kepuasan. Dalam hal ini, kualitas ini tidak dipandang dalam arti yang sempit ya teman-teman, melainkan dari segi produk yang dihasilkan saja, tetapi juga harus dipandang sebagai keseluruhan aspek dari perusahaan. Nah, keunggulan perusahaan yang kedua, adanya perubahan dan perbaikan secara terus-menerus
Dengan menerapkan TQM, perusahaan itu dituntut untuk selalu belajar dan berubah, memperbaiki atau meningkatkan kemampuan. Nah, yang terakhir nih, keunggulan perusahaan itu adanya upaya gitu ya, pencegahan. Artinya, sejak dari perencanaan produk, proses produksi, hingga menjadi produk akhir, menghasilkan produk yang baik tanpa ada produk yang cacat atau zero defect. Sehingga perusahaan itu mampu mengurangi biaya atau cost reduction, menghindari pemborosan, dan menghasilkan produk secara efektif dan efisien yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan profit bagi perusahaan. Ya, selanjutnya kita harus paham nih mengenai hal-hal apa yang terdapat dalam dimensi akar TQM. Apa sih akar TQM? Akar TQM itu banyak berasal dari pengkajian dan praktek manajemen, di mana yang signifikan itu ada 10 bidang. Banyak banget ya. Yang pertama kita bahas itu scientific management. Nah, scientific management ini ditemukan oleh Frederick Taylor tahun 1911 untuk mencari cara terbaik guna melakukan suatu pekerjaan melalui time and motion studies dan proses produksinya itu secara dengan sengaja ya berjalan atau assembly lines. Nah, time and motion studies ini merupakan tugas para ahli teknik atau industrial engineering yang berhasilnya itu kemudian dilatihkan kepada para karyawan. Yang kedua itu ada grup dinamik. Studi tentang tata laku kelompok itu pertama-tama dilakukan oleh suatu kelompok Western Electric Company di Illinois pada tahun 1920. Hasil studi tersebut antara lain menyatakan bahwa kelompok pekerjaan itu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap performance anggotanya, di mana studi tersebut itu dilanjutkan 20 tahun kemudian oleh suatu kelompok di bawah pimpinan Kurt Lewin di Washington DC. Nah, ternyata hasil dari studi tersebut telah menemukan teknik-teknik untuk membuat kelompok itu lebih kreatif dan produktif. Selanjutnya itu ada yang namanya pelatihan. Nah, di pelatihan ini yaitu berfungsi sebagai investasi untuk human capital kita manusianya, tenaga kerjanya sejak dahulu selalu dilakukan dalam organisasi industri. Nah, pada zaman industri tersebut, tenaga unskilled dilatih oleh tenaga yang lebih berpengalaman atau para manajer. Para manajer itu untuk mengoperasikan mesin di pabrik. Nah, selanjutnya para manajer yang tadi sering menambahkan wawasan, pengetahuan, dan kecakapannya melalui observasi dan secara trial and error. Nah, TQM itu menempatkan program pelatihan pada prioritas utama di tiap tingkat organisasi. Nah, pimpinan puncak itu harus belajar tuh bagaimana merumuskan visinya, mendelegasikan wewenangnya kepada bawahannya, dan melatihnya. Selanjutnya, tahapannya itu para pekerja di bawah tingkat bawah itu harus belajar bagaimana menampung suara customer dan memecahkan persoalan yang timbul dalam persoalan. Nah, yang keempat itu pelibatan karyawan. Konsep quality circle atau worker management team meeting itu lahir pertama-tama di Amerika pada tahun 1940-an sebagai sarana untuk memecahkan masalah pabrik. Nah, konsep tersebut itu gagal, guys. Karena pihak manajemen itu tidak bersedianya menerima saran-saran pekerja. Yang kelima itu social technical system. Gimana sih maksudnya ya? Di tahun-tahun yang lalu di organisasi
dipandang menurut konsep yang berbeda-beda. Contoh sebagai sistem mekanik di mana para pekerja itu hanya dipandang sebagai bagian dari suatu mesin dan sebagai model biologis, di mana organisasi tadi dipandang juga suatu organisme. Nah, dalam model biologis ini pimpinan adalah otaknya, sedangkan pekerja tadi itu dipandang sebagai anggota badan organisme tersebut. Nah, sejak tahun 60-an, organisasi itu dipandang sebagai sistem sosial teknikal. Itu menurut Katz dan Kahn tahun 1996. Sistem demikian merupakan sistem yang terbuka. Dalam setiap sistem itu, tiap anggota organisasi itu dianggap mempunyai tujuan sendiri ya. Tugas manajemen itu mengatur interaksi antar anggota demi tercapainya tujuan organisasi. Nah, dapat kita simpulkan sebagai sistem sosial teknikal itu yang bersifat terbuka, organisasi mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengolahnya, dan menyampaikan hasil olahannya itu kepada lingkungannya. Mengolahnya dan menyampaikan hasil olahannya itu kepada lingkungannya lagi. Dalam proses tersebut, interdependensi antara unsur-unsur sistem itu perlu dijaga demi tercapainya tujuan suatu sistem atau organisasi. Yang keenam itu organization development. Ini biasanya terjadi di magang-magang ya. Organisasi development atau yang biasa disebut OD. Itu adalah tugas yang berusaha membantu organisasi untuk belajar dari pengalaman dan mengadakan perubahan kalau perlu. OD ini merupakan turunan dari group dynamics, yang dimana tujuannya itu untuk melatih tidak saja satu kelompok agar lebih produktif, tetapi juga melatih seluruh organisasi agar lebih produktif. Nah, banyak ahli berpendapat bahwa organisasi akan lebih efektif belajar dari pengalaman dan melakukan perubahan apabila anggotanya itu dilibatkan dalam proses pengumpulan data, analisis, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh itu ada budaya perusahaan. Nah, menurut Stanley Davis 1984 menyatakan bahwa budaya perusahaan itu terdiri dari dua macam keyakinan, yakni keyakinan bimbingan atau guiding beliefs dan keyakinan harian atau daily beliefs. Nah, guiding beliefs ini menentukan visi organisasi, misalnya misinya dan nilai-nilai dasarnya. Sedangkan daily beliefs itu menyatakan bahwa bagaimana kegiatan dalam organisasi itu harus dilakukan. Contoh, bagaimana keputusan diambil, bagaimana arus komunikasi, dan bagaimana kontrol itu dilakukan. Yang kedelapan itu teori kepemimpinan baru. Nah, kepemimpinan dan manajemen merupakan topik kunci dalam studi tentang kehidupan organisasi sejak dahulu ya. Nah, menurut teori baru, pimpinan itu dituntut untuk memetakan pandangannya ke depan, vision gitu ya. Sedang manajer itu dituntut untuk merealisasikan visi tersebut. Memimpin berarti menciptakan dinamika organisasi yang kondusif agar para anggota mau dan mampu mengkomit diri secara energik dan antusias guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya dia melakukan manajemen berarti menata, mengarahkan, serta mengendalikan para anggota secara sistematik agar tujuan organisasi tersebut itu tercapai. Nah, yang kesembilan itu perencanaan strategis. Apa sih perencanaan strategis ya? Perencanaan strategis itu adalah suatu proses mana pimpinan puncak organisasi itu menggambarkan
bagaimana masa depan organisasi tersebut dan mengembangkan prosedur yang diperlukan beserta pengoperasiannya untuk mencapai masa depan itu. Itu menurut Surwaso 1999 ayat 11. Nah, selain itu, aku mau ngasih tahu nih, ternyata ada loh faktor-faktor yang dapat menyebabkan kegagalan PQM. Mau tahu teman-teman? Jangan skip video ini ya. Nah, beberapa kesalahan yang sering dilakukan menurut Fandi Jiptono 2003 ayat 19. Yang pertama itu kesalahan mengenai delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajer senior. Maksudnya, ini adalah inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan itu sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka itu harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan itu sangat besar. Kenapa? Karena ibarat dia itu melepaskan tanggung jawab ya gitu ya. Nah, yang kedua itu ada tim mania, di mana organisasi itu perlu nih yang namanya membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan. Fungsinya apa sih? Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama antar tim. Paling tidak ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, baik penyelia maupun karyawan itu harus memiliki pengalaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Kenapa? Penyelia itu perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif. Sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Nah, kedua, organisasi itu harus melakukan perubahan budaya. Kenapa? Agar kerjasama tim itu dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya pemecahan masalah. Yang ketiga, proses penyebarluasan atau deployment. Ada nih organisasi mengembangkan inisiatif tanpa secara bersamaan mengembangkan rencana untuk menyatukannya kembali ke dalam seluruh elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Kenapa? Karena usaha ini meliputi pemikiran tentang struktur, penghargaan, pengembangan keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Yang keempat itu menggunakan pendekatan yang terbatas. Ada loh organisasi yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Yuran, atau pendekatan Crosby, dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ. Padahal tidak ada pendekatan satupun yang disarankan ketiga pakar tersebut yang cocok dan dapat digunakan dalam segala situasi. Bahan pakar kualitas mendorong organisasi untuk menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang selanjutnya itu kesalahannya itu harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Kita tahu ya bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, dalam kasus ini, bila karyawan hanya mengirim, bila hanya mengirim karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk keterampilan mereka. Kenapa? Karena masih dibutuhkan waktu untuk mendidik dan membuat para karyawan itu sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang cukup lama lah untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru. Bahkan
Seringkali perubahan tersebut itu memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan dan daya saing perusahaan. Nah, aku mau ngasih contoh nih satu judul penelitian dan hasil penelitiannya mengenai TQM ya. Nah, di sini ada nama penelitinya itu Brian Erlamato tahun 2017. Saya ingat aku. Nah, di dalam situ dia penelitiannya menganalisis total quality management terhadap kinerja manajerial pada PT Asegar Murni Jaya, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara. Nah, di dalam hasil penelitiannya yaitu TQM, yaitu fokus pada pelanggan, kemudian melakukan perbaikan berkesinambungan, melakukan juga pendidikan dan pelatihan, serta keterlibatan dan pemberdayaan karyawan, di mana hal-hal itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan manajerial pada PT Asegar Jaya. Nah, TQM yang terdiri dari satu fokus pelanggan itu, yang kedua perbaikan berkesinambungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Sedangkan total quality management yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan dan keterlibatan dan pemberdayaan karyawan itu tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nah, dari penelitian itu, saran yang perlu dilakukan adalah perusahaan perlu memperhatikan hasil penelitian ini. Dikarenakan keterbatasan penelitian itu berfokus hanya pada TQM. Khususnya 4 indikator tersebut membuka peluang untuk dilakukannya penelitian lain terkait TQM dan kaitan kinerja manajerial. Nah, sebenarnya perbaikan berkelanjutan itu ada prosesnya ya, yaitu plan, do, check, and act. Di mana yang plan itu termasuk perencanaan, yaitu mengidentifikasi masalah dan membuat rencana. Setelah kita identifikasi itu ya masalah dan membuat rencana, kita itu haruskan untuk melakukan yang namanya pelaksanaan atau yang do. Di situ kita menguji rencana, yang hal-hal yang udah kita rencanakan tadi kita uji gitu ya. Yang ketiga itu ada cek atau pengecekan, di mana hal yang harus kita pastikan adalah apakah rencananya itu berjalan gitu atau tidak mungkin ya. Yang keempat itu kita ambil tindakan, yaitu mengimplementasikan rencana dokumen tadi. Nah, perbaikan berkelanjutan ini disebut dengan PDCA, Plan, Do, Check, and Act, gitu ya. Oke, nah ada yang namanya Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu program, ya kan ya, program statistik untuk menghemat waktu, memperbaiki kualitas, dan biaya yang rendah. Nah, apa itu sih Six Sigma? Nah, Six Sigma ini melalui pendekatan yang disebut The Make, DMAIC. Kita bahas satu-satu, di mana D itu defines. Dia mendefinisikan tujuan proyek, ruang lingkup, output, mengidentifikasi persepsi konsumen mengenai kualitas. Nah, yang M itu measure, mengukur proses dan mengumpulkan data. Selanjutnya itu kita
analyze, di mana analyze ini menganalisis data secara berkala. Nah, selanjutnya itu ada improves. Di improves ini kita mengembangkan ya atau memodifikasi proses dan prosedur yang ada. Selanjutnya ada yang namanya kontrol yang terakhir. Kontrol ini adalah proses baru untuk memastikan tingkat kinerja tetap terjaga. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pemberdayaan karyawan. Kita perlu melakukan pemberdayaan karyawan yang bertujuan untuk memperluas pekerjaan karyawan sehingga penambahan tanggung jawab dan kewenangan itu dipindahkan ke level yang terendah mungkin dalam organisasi. Maksudnya gimana ya? Nah, karyawan itu dituntut gitu ya untuk bisa melakukan hal-hal yang kecil di luar pekerjaannya. Itu adalah bentuk suatu loyalitas mereka gitu. Yang mana mereka dapat meningkatkan skill mereka secara tidak langsung. Nah, gimana sih cara membangun pemberdayaan karyawan? Pemberdayaan karyawan itu dapat kita bangun dengan cara membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan seperti tadi. Nah, selain itu kita juga perlu mengembangkan yang namanya pengawasan terhadap pengawasan yang terbuka dan sportif. Selanjutnya kita perlu yang namanya memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang selanjutnya itu membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Nah, dalam membangun organisasi kita itu perlu yang namanya moral. Moral itu lebih penting daripada pengetahuan karena moral itu etika yang nomor satu. Menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Nah, tadi kan itu pemberdayaan karyawan. Di sini ada juga loh cara mengembangkan tolak ukur di dalam Six Sigma ini. Fungsinya untuk menentukan apa yang dilakukan tolak ukur, membentuk tim tolak ukur, mengidentifikasi mitra tolak ukur, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur, dan mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur. Selanjutnya ada yang namanya JIT atau Just in Time. Gimana sih maksudnya? Sistem JIT ini dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. JIT ini berkaitan dengan kualitas dalam 3 cara. Nah, JIT ini juga dapat memangkas biaya kualitas serta meningkatkan kualitas produk itu. Kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah untuk menggunakan sistem JIT. Nah, kita masuk ke konsep Taguchi. Hah? Taguchi? Taguchi apa gitu ya kan? Konsep Taguchi ini meliputi kekuatan kualitas, di mana kekuatan kualitas ini atau quality robust, kita melihat produk yang secara konsisten itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, meskipun kadang kondisi yang merugikan itu dalam proses produksi. Nah, fungsi kerugian kualitas yaitu mengidentifikasi seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan nih bagaimana biaya ini mengikat pada saat kualitas produk bergeser dari apa yang diharapkan pelanggan, ya kan? Nah, selanjutnya ada yang kualitas berorientasi sasaran. Nah, sebuah filosofi dari perbaikan itu terus-menerus untuk membangun produk tepat pada sasarannya. Nah, alat-alat untuk TQM itu beberapa saya sebutkan ya. Alat untuk menghasilkan ide-ide. Ada yang namanya lembar periksa, di mana metodenya itu organisasi dari pencatatan data. Ada itu pencatatan mengenai eh, jamnya terhadap versinya gitu, versi A, B, C gitu. Mesin A, B, C. Catatan, misal dalam catatan A,
kecacatan A itu jam pertama ada 3, jam kedua itu ada 1, dicatat gitu ya. Itu namanya lembar periksa. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya alat untuk mengatur. Sebelum itu menggunakan diagram pencar juga bisa, yang dimana sebuah grafik itu dari nilai salah satu variabel vs variabel lainnya. Itu memperkirakan mengenai grafik antara produktivitas dengan ketidakadilan. Semakin kecil ketidakhadiran, maka akan menyebabkan produktivitas itu tinggi. Sebaliknya, jika ketidakhadiran itu tinggi, maka produktivitas itu rendah. Bisa juga melalui diagram penyebab dan efek, di mana itu adalah sebuah alat yang mengidentifikasi elemen proses atau penyebab yang mungkin mempengaruhi hasil, di mana ya penyebab akan menyebabkan efek. Misal, material itu menyebabkan efek kepada tenaga kerja. Kemudian, misal metodenya salah akan menyebabkan efek terhadap mesin-mesin. Selanjutnya, alat untuk mengatur data. Nah, alat untuk mengatur data ini ada grafik Pareto namanya. Itu adalah sebuah grafik yang mengidentifikasi dan plot masalah serta cacat dalam urutan secara menurun. Dalam urutannya dan frekuensinya. Misal, frekuensinya tinggi, maka akan menyebabkan uh, masalahnya kecatatannya itu tinggi. Oke, sekian aja mengenai TQM. Bila ada kata salah, mohon maaf. Jika ada hal yang mau didiskusikan, boleh isi di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa. See you guys.